Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, serta selalu berbahagia dalam segala hal. Amin. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mensubscribe channel saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberi kemudahan ya teman-teman, dan yang terpenting selalu berbahagia. Jadi buat yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Dan video ini murni pengalaman pribadi, semoga berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Amin. Nah, kali ini masih dengan cerita yang sama, cerita mistis teman-teman. Apa mak? Jangan bosan-bosan ya. Jadi untuk mengulas kebakaran di Lawu ini, kenapa di Lawu Argo Dalem dan Argo Dumilah ini tidak terbakar teman-teman? Tumbuhannya masih menghijau dan masih bangunannya juga masih utuh. Warung Boyem pun tidak terbakar teman-teman. Jadi Argo Dumilah dan Argo Dalem ini adalah tempat dimana kalau orang bisa ngeliat itu adalah keratonnya di Gunung Lawu teman-teman. Jadi di Gunung Lawu itu pusernya itu ada di Argo Dumilah. Nah, sedangkan di Puncak Lawu sendiri itu sebenarnya malah sebagai tamannya teman-teman. Tamannya itu goib itu di situ itu. Nah, kalau yang sebagai penjaranya itu ada di Telaga Kuning teman-teman. Jadi di situ tempat orang yang meninggal, baik yang diketemukan rohnya atau yang tidak, yang berbuat kesalahan dan orang-orang yang mencari pesugihan di Gunung Lawu itu tempatnya ada di Telaga Kuning. Kalau teman-teman berkata masa iya sih, ya monggo, percaya atau tidak itu tergantung kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Nah, Argo Dumilah sendiri itu ada salah satu benteng yang sangat luar biasa. Jadi benteng itu akan melindungi orang-orang yang ibarat kata itu mengalami kesulitan. Jadi kalau saya boleh berpesan, seseorang yang sedang mengalami musibah di Gunung Lawu, baik kesurupan ataupun hipotermia, boleh dibawa ke Argo Dumilah, insya Allah akan terselamatkan. Begitu teman-teman. Jadi di situ banyak kodam-kodam yang putih, yang baik, yang akan menolong dan membantu siapapun. Jadi di Argo Dumilah sendiri itu memang sangat tempat yang sangat luar biasa, tempat yang bisa dibilang keratonnya Gunung Lawu. Tetapi di Argo Dumilah sendiri itu kalau teman-teman lihat sebelum masuk ke bangunan itu ada batu-batu yang kayak disusun seperti gerbang itu. Sebenarnya di situ itu ada air teman-teman. Di situ ada air, sumber air. Nah teman-teman, kalau sampai di Argo Dumilah, percaya atau tidak percaya, boleh meminum secara langsung ataupun mencuci muka di situ dan ucapkan hajat kalian. Insya Allah, wallahu alam, kita tetap meminta kepada Allah, tetapi air itu hanya sebagai perantara teman-teman. Jadi sebagai perantara tidak ada salahnya
untuk mencoba, seperti halnya kita pergi ke dokter, dokter memberikan obat, bukan obatnya itu yang menyembuhkan teman-teman, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Nah, kembali lagi ke Puncak Lawu teman-teman. Di Puncak Gunung Lawu itu sebenarnya adalah taman, sebuah taman, di mana taman itu ibarat kata itu buat, ya namanya taman apa sih teman-teman, buat bermain, buat ngumpulnya bongso-bongso gaib di situ. Nah, di taruh. Oke lah. Jadi di Puncak Lawu itu sebagai tamannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus orang-orang yang meninggal di Gunung Lawu atau para pesugihan itu tempatnya di mana mereka berada di Telaga Kuning teman-teman. Telaga Kuning itu berada di sebelah kirinya Argo Dumila, jadi turun dulu. Nah, setelah itu di situ apa yang ada di penjaranya Gunung Lawu ini teman-teman. Nah, di penjaranya Gunung Lawu itu seperti yang saya lihat itu banyak orang-orang yang mencari pesugihan itu berada di situ teman-teman. Jadi mereka itu maaf wujudnya itu ada yang manusia berkepala binatang ataupun binatang yang berkepala manusia. Jadi mereka dipekerjakan teman-teman, ada yang disuruh yang jadi penarik dokar, ada yang jadi jembatan seperti yang saya lalui ketika saya di Gunung Lawu pertama kali. Jadi ada yang disuruh naik dokar, jadi dokarnya itu loh, narik dokar. Terus ada jembatan seperti yang saya lihat waktu saya pertama kali dibawa ke alam gaib Gunung Lawu. Di situ saya meniti sebuah jembatan. Ketika saya lihat ke bawah, ternyata jembatan itu adalah manusia yang disusun teman-teman. Lalu saya bertanya kepada Ki Tunggul Wulung apa yang mereka lakukan. Ki Tunggul Wulung berkata bahwasanya jangan sampai kamu melakukan hal seperti ini di alam dunia, karena hidupmu ini hanya sementara. Jadi itu adalah gambaran dari orang-orang yang mencari pesugihan. Nah, terus tempat apa lagi yang ada di Gunung Lawu teman-teman? Jadi Gunung Lawu itu sebenarnya gunung yang sudah mati tapi hidup. Jadi dia gunung itu bisa merasakan isi hati kita teman-teman. Mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara kasar atau ibaratnya kita itu kemaki, maka kita akan menerima hal-hal yang di luar nalar kita teman-teman. Percaya atau tidak, itu pasti terjadi. Boleh ditanyakan ke pendaki-pendaki yang pernah mendaki Gunung Lawu, apakah perkataan saya ini benar atau tidak gitu. Nah, di Gunung Lawu sendiri saya tuh kalau di situ itu sangat berasa nyaman teman-teman. Berasa nyamannya karena apa? Karena saya di situ merasa menemukan kehidupan saya. Saya pertama kali mendaki langsung dibawa ke alam gaib. Lalu saya diberikan sebuah pedang. Nah, dan alhamdulillahnya saya sampai sekarang masih memegang pedang itu, walaupun terkadang nampak nyata, terkadang tidak. Nah, di situ Gunung Lawu itu adalah gunung yang memiliki kehidupan. Percaya atau tidak percaya, kalian boleh monggo silahkan. Kalau misalnya bilang perkataan saya ini tidak benar, kalian monggo mendaki Gunung Lawu. Lalu carilah tempat-tempat yang saya tunjukkan ini. Nah, di situ monggo kalian kalau nggak percaya sama saya,
eh, nggak percaya perkataan saya, maksudnya bukan percaya sama saya. Kalau percaya sama saya itu namanya musyrik ya teman-teman. Jadi kita hanya percaya sama kekuasaan Allah. Jadi monggo cari tempat-tempat yang saya tunjukkan, lalu lakukan aja semau-maunya kalian. Jadi niatin aja, saya di sini nggak percaya dengan apa yang ada di gunung, saya nggak percaya dengan semua penunggu, semua itu bohong. Silakan diniati seperti itu, tapi dengan niat yang benar-benar niat dari hati. Jadi Gunung Lawu ini adalah gunung yang memiliki kehidupan. Jadi percaya atau tidak, itu Gunung Lawu itu beda teman-teman dengan gunung-gunung yang lain, itu beda. Dari Kawah Condro Timukonya pun sudah berbeda teman-teman. Jadi kalau dibilang Kawah Condro Timukonya Gunung Lawu ini memiliki medan dan memiliki belerangnya itu beda gitu loh teman-teman, beda, nggak kayak, jadi beda teman-teman. Nah pokoknya kalau Gunung Lawu ini benar-benar memiliki, di situ ada Ki Dipo Menggolo, Ki Wongso Menggolo, ada Ki Tunggul Wulung, ada Nyai Serenggi. Pokoknya kalau saya bilang Gunung Lawu ini memang benar-benar luar biasa. Kalau kalian nggak percaya, kalau dilihat dari jauh nih teman-teman, dari kejauhan itu Gunung Lawu ini seperti bentuk sebuah wajah. Ada mata, ada kening, ada hidung, ada mulut. Jadi sebuah wajah yang sedang tertidur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi Gunung Lawu ini gunung yang sangat luar biasa. Di situ pernah terjadi peperangan, pernah muksonya salah satu raja Mojopahit yang sangat berjaya. Di situ ada Sabdo Palono Yoginggong, ada namanya Pringgondani kan kalian sendiri tahu bahwasanya Pringgondani itu adalah kasatrianya Gatotkaca. Jadi kenapa kok dinamakan Pringgondani ya? Sebenarnya kalau teman-teman bisa berpikir, sebenarnya Pringgondani itu bukanlah hanya sebuah nama teman-teman. Jadi Pringgondani itu kenapa di situ ada 7 sumur, terus 1 air terjun dan batu yang mengambang teman-teman. Jadi batunya itu di atas itu mengambang. Jadi di situ itu sebenarnya dulu bertemunya Sayyidina Ali dengan Sabdo Palon sendiri itu di situ. Jadi waktu itu Ki Sabdo Palon ini ingin mencari guru sejati karena sang rajanya ini sudah mukso, sudah meninggalkan, tidak ingin keduniawan lagi. Maka Sabdo Palono Yoginggong ini berniat untuk mencari kesatria lagi yang akan dimomong. Nah, ketika mencari kesatria yang akan dimomong ini, berhentilah Sabdo Palon ini di air terjun Pringgondani itu teman-teman. Di situ ketemu dengan Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali ini mau ke arah timur, jadi begitu. Nah, di situ Sabdo Palon berkata bahwasanya heran dengan keberadaan dan ilmunya Sayyidina Ali. Maka Ki Sabdo Palono Yoginggong ini berniat berguru sama Sayyidina Ali. Cuman Sayyidina Ali berkata bahwasanya
kamu tidak usah berguru kepada saya karena sebenarnya kalian itu telah memiliki apa yang ada di kepercayaan saya. Jadi kebaikan bahwasanya Tuhan itu hanya satu, itu Sabda Paulus Gengun itu sudah memilikinya, cuman mungkin caranya berbeda teman-teman. Nah, kembali lagi ke Argo Dumila teman-teman. Nah, Argo Dumila ini mungkin orang menganggap hanya tempat yang biasa, tempat yang ibarat kata itu hanya tempat untuk berteduh teman. Ya, hati-hati ya, tempat untuk berteduh. Tapi sebenarnya luar biasa. Boleh kalian buktikan apa yang menjadi perkataan saya. Kalau hal ini bermanfaat, monggo dan bermanfaatnya. Kalau tidak, ya skip aja. Ini hanya menceritakan apa yang saya alami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.